Pagi, selamat malam, selamat siang. Kembali lagi di channel saya, Syahril Muzaki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang loops. Loops itu adalah jika kita meminta hal yang pasti, maka itu akan ditambahkan langsung sesuai yang kita minta. Nah, terus kita akan orientasi loop di Scratch dan aktivitas kombinasi list dan loop, dan kita akan membuat proyek juga. Nah, kita akan pertama-tama melakukannya di Scratch. Seperti biasa, pertama kita blok when, terus kita kasih set di ini. Nah, kita menambahkan variabel. Misal kita membuat variabel total. Nah, oke. Setelah itu kita akan menambahkan fungsi dari repeat. Nah, repeat ini sangat memudahkan kita agar tidak mengulang-ulang blok. Contohnya begini. Kita akan menggunakan say. Terus kita menggunakan change di sini. Nah, kita isi total. Terus kita play. Nah, dia akan langsung mengisi 10. Ya, kita tambahkan jeda. Terus kita coba ini isi 100, ya bisa. Nanti tambah terus sampai 100. Nah, ketimbang kita harus when, terus terus set, gitu lagi. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan tentang yang sama, fungsi repeat juga, pertama ini, terus kita seperti ini juga. Nah, ini repeatnya kita ganti yang repeat until. Nah, terus kita masukkan. Nah, bedanya kita bisa menambahkan variabel lebih dari. Ini terus ini kita masukkan variabelnya, totalnya. Nah, kita coba. Nah, dia kan totalnya kan lebih dari 51. Dia langsung akan mengoperasikan dan lebih dari satu dari ini kan lebih dari 50-an bisa 51. Nah, ini untuk jeda waktunya. Coba kita ganti. Ya, dia akan bertambah terus sampai lebih dari satu. Nah, sekarang kita akan mempraktekannya di Python atau Replit. Nah, misal kita sudah ada di Replit, pertama-tama kita kasih for. For itu adalah format. Nah, kita for in, terus range-nya kita mau misal 10. Sudah print, hello.
Nah, ini akan dan jadi berapa? Nah, nah ini akan muncul hello 10 kali. Misalnya ini kita 100 gitu. Ini juga akan muncul 100. Nah, coba kita tambahin hello plus plus str i misal. Nah, dia akan memunculkan sebanyak 10 kali i-nya. Nah, yang angka di Python dimulai dari 0, bukan 1. Nah, coba lagi misal kita kondisi i i yang sama dengan 0. Nah, well i dari 10. Nah, ini tinggal print, print kan, terus hello, jangan lupa tanda petik. Ini terus tambah str i. Eh, Nah, dia akan muncul banyak, tak terbatas. Nah, jika kita menambahkan i sama dengan i ditambah 1, dia akan muncul, setelah kita i sama dengan i plus i, maka dia akan sampai 10 karena kita batasi ininya. Jika kita hilangin nanti tak terbatas lagi. Sekarang kita mau di flowchart. Nah, pertama kita ketik mulai, terus kita kondisi kan. Barang range 10. Nah, terus kita akan mencetak barang. Nah, jika kita mencetak barang kan, ini bisa langsung ke sini. Nah, ini nanti selesai. Nah, sini simple. Nah, terus kita juga bisa bikin kondisi tadi yang kayak ini kan. Kita bisa ini mulai. Nah, ini tadi sudah saya buat simpelnya. Kita akan buat variabel. Nah, setelah itu kita akan kondisi
variabel kurang dari 10. Nah, kita akan melakukan solusinya seperti apa? Misal, cetak variabel. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi misalkan add plus ke variabel. Nah, terus sini kita variabel terus kurang dari 10. Ya kan mencetak variabel. Misalnya no, dia akan mencetak variabel, maka dia akan memberi syarat lebih dari 10. Yes. Nah, flowchart seperti ini. Sangat simpel. Terus habis ini saya akan menjelaskan ke bagian selanjutnya. Kita akan aktivitas kombinasi list dan loop. Dulu kan kita pernah di scratch ini. Kita akan mengkombinasikan ini. Kan ini terlalu panjang. Kita akan membuatnya dengan lebih pendek. Pertama-tama kita akan menjadikannya menjadi dua. Nah, ini tidak dipakai. Nah, ini tidak dipakai. Nah, terus kita akan memakai yang namanya repeat. Nah, sini. Nah, kita nilainya nggak satu, jadi kita menambahkan variabel indeks. Nah, terus yang variabel bahan satu kita ganti menjadi bahan. Nah, terus yang perkataannya ini, apa yang bahan pertama, kita akan menambahkan bahan, kita menambahkan menggunakan join ini, terus kita bahan. Nah, terus ini, ini, terus kita menambahkan change di bawahnya. Nah, ini pertama kita akan menambahkan bahan, kita menambahkan menggunakan join ini, terus kita bahan. Terus ini, ini, terus kita menambahkan change di bawahnya. Nah, ini, mari kita jalanin. Nah, ini sudah. Jadi kita coba bahan satu apa? Nasi.
Ya, kamu benar. Nah, skor kita hanya bertambah satu. Nah, ini listnya. Unbound satu adalah nasi. Nah, selesai gamenya adalah dua. Skormu adalah dua. Nah, di sini kita harusnya nambah. Nah, ini nol harusnya. Kita coba lagi. Nah, ini cabai. Ya, benar. Itu. Di sini kita hanya dua kali, maka hanya hitanya dua kali. Tapi kan tadi kita ikannya bisa dua kali. Terus kita akan melakukan kombinasi dengan list di program selanjutnya. Sekarang kita sudah ada di Python. Nah, setelah itu kita akan langsung saja di disk tadi kan kita akan menghapus yang bawahnya. Nah, terus kita akan menghapus yang ini. Kita akan memodifikasinya. Nah, setelah itu kan dari awal kita akan menggunakan namanya ini for I in range. Nah, masih for I in range 2 itu bisa. Nah, otomatis kita bisa yang kita langsung nah kita sudah ini kan kita bisa ganti ya teman-teman variabelnya biar enggak jadi bahan semua, enggak bahan satu. Nah, ini kasih pertanyaan yang beda. str i. Nah,
Nah, sudah. Nah, kita perulangan. Nah, kita coba apakah bisa. Seperti biasa, nge-lag, teman-teman. Nah, kita akan coba. Nah, kita sudah sembuh. Oh, bisa. Nah, pertama misal kita di sini ada si nah, kecap. Selesai kamu adalah satu ya jawaban. Ini soalnya tambah satu, jadi skornya saya adalah satu. Nah, kita bisa benar semua. Kalau beliau satu, dua, tiga juga bisa. Nah, for ini sangat membantu karena untuk mempersingkat program. Nah, jadi kita bisa mempersingkatnya menggunakan for ini dan indeks itu dan tidak melakukan perulangan sampai beberapa kali. Dan kita akan masuk di kondisi if else. Di sini saya akan melanjutkan ke program selanjutnya. Nah, kita udah di secret. Ini adalah fungsi loop sebenarnya. Pertama-tama kita blok ini, terus kita variabel, buat variabel indeks. Nah, nah, sudah kita ke set indeks, kita memberikan tanda pertama. Setelah itu kita akan memberikan repeat, kita akan repeat tulisannya itu. The length of suhu. Nah, terus kita say, terus item, nah, terus kasih indeks. Nah, terus kita akan kasih jeda biar kita change indeksnya. Nah, kita test indeks by 1. Nah, jika kita tidak memakai ini, dia akan bilang satu kali doang. Kita lanjut ke indeks selanjutnya. Berurutan. Misalnya kita change indeksnya mulai mulai dari 3 gitu. Kita coba. Nah, 5, 1. Melempati 13, terus ke 5, terus ke 1. Jadi kita 2 berarti yang melompatin 2. 12, 28, 2. Nah, sekarang kita menjelaskan di bagian Python-nya. Nah, kita sudah jadi replit. Nah, kita akan berhitung berurutan yang sama kayak ini di Python. Misalkan dari itu 10,3, 2,4, 2,8, 12,5. Jadi kita bisa menggunakan for koma terus suhu in anu
numerit plus suhu. Nah, ini print. Nah, terus kita ini terlebih dahulu. Tadi kita ke berapa gitu. Misal string langsung i plus, terus setelah itu kita tambahkan tanda petik, terus ini kita tambahkan ada titik duanya nanti, string suhu. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini ya ada error sedikit. Ini pasti ada kesalahan di line 3. Ini harusnya for. Nah, dah di line 4. Nah, kelebihan 1. Nah, ini udah 1 untuk berapa, 2 untuk berapa, 3 untuk berapa. Ya mengurutkan. Dia menggunakan for untuk di Python. Dan ii ini. Kita menambahkan enumerate. Dan setelah ini kita melanjutkannya ke aktivitas ke kombinasi loop sama list. Kan tadi udah ada seperti ini. Di sini kita akan membuat hal barunya. Saya akan pindah ke, nah, kita sudah sampai di PPT. Kita akan membuat daftar di dalam daftar. Kita buat daftar dengan 5 elemen, berdaftar kosong baru, lalu menambahkan 2 kali lipat angka ke daftar setiap angka ke daftar baru. Kita akan banyak di flowchart. Nah, kita menambahkan blok mulai, terus menambahkan list kosong 5 elemen. Nah, terus membuat list kedua. Nah, nanti elemen terakhir dari list A dan menambahkan 2 kali lipat ke elemen, ke tambahkan ke list kedua. Nah, ini kita bisa menambahkan menambahkan panah ke sini. Nah, ini bisa. Nah, terus data list pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan ke secret. Nah, sekarang saya sudah bahas secret. Pertama-tama kita akan membuat list terlebih dahulu. Nah, kita membuat list terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuat listnya dari di variabel di list, dan kurang membuat list B. Nah, langsung saja seperti biasa kita mulai. Nah, kita bisa memakai untuk memulai, pasti ingin kosong. Membuat list keduanya pasti ingin kosong. Ini kita cuma lihat of list B. Nah, kita buat variabel dulu indeks indeks lebih dahulu. Kita set ke 1. Setelah itu kita bisa menggunakan repeat.
kita menambahkannya ini repeat, maka kita mau repeat perulangan yang menggunakan perulangan length of use uh, nah terus kita menambahkan 2 kali lipat, jadi kita ke add list terus kita join di sini. Nah itu kita menggunakan item uh, list dua list nah selanjutnya kita akan menambahkan string. Nah di string ini dikasih jeda. Setelah itu kita menggunakan indeksnya agar ini berurutan. Nah kita akan coba dulu. Nah ini harusnya list B. Nah dia akan menambahkan terus. Jadi salah. Nah ini kita akan menjelaskan tentang melakukan perulangan di Python. Nah, kita sudah ada di Python, kita akan membuat list dari dahulu. Angka list A sama dengan 2, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah terus angka list B sama dengan itu terus perulangan dari for angka terus the number in numbers. Jadi angka itu angka list A angka list B kita append isi append lalu number kalikan bintang dengan 2. Dah sudah gitu aja. Jadi angka
di list A ini akan di B. Ditambahkan dengan cara angka ini dikalikan dengan 2. Nah, yang terakhir kita akan print. Print number list A print number list B. Nah, ini tadi harusnya angka angka. Nah, nah sudah. Coba kita play. Nah, dia akan kalikan 2. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. 6 kali 12, 7. Ini lebih mudah dibanding dengan ini. Karena kita bisa langsung memberitahu untuk perulangan. Lalu kita menggunakan fungsi append untuk menambahkan perulangan ke list kosong itu dengan kali 2. Nah, setelah ini kita akan melakukan project karena kita sampai di project delivery disebut bisa. Nah, di sini kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di awal seperti kondisi, variabel, looping, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membuat sebuah simulasi pemasaran pizza online. Nah, kita bakal ya, mempertanyakan pada user apakah memang membeli pizza dan itu listnya ada apa aja, misal bisa bisa keju, bisa daging, bisa sosis, bisa dan lain-lain itulah. Ini itu adalah list kosong adalah keranjang pengguna untuk menambahkan optionally dan itu ke dalam belanjanya. Nah, kita akan menggunakan kondisi dan juga looping agar perintah kita untuk menanyakan pada user itu menjadi lebih mudah. Nah, saya akan mulai ke diagram flowchart terlebih dahulu. Nah, kita akan ya dua step yang berbeda. Nah, sekarang kita sudah ada di flowchart. Di flowchart itu ada dua cara ya. Yaitu pertama kita mulai membuat list bisa yang tersedia, buat list kosong untuk orderan. Kita membuat halo, terus elemen terus yang terakhir bisa yang tersedia. Bit index ini bisa juga ke sini. Terus kita nanti tanyakan bisa itu dengan angka, tambahkan bisa yang sudah dipesan ke keranjang kosong tadi, menambahkan angka $10 ke total harga, dan print harga dan orderannya. Itu cara yang keduanya itu adalah mulai dan membuat list bisa yang tersedia. Buat list kosong, kita ketik halo, halaman terakhir bisa yang tersedia, kita mau ngeprint indeks tersedia. Nah, ini apakah pengguna mau memesan bisa? Yes, no. Kalau jawabannya iya, nanti tanyakan bisa dengan angka, tambahkan bisa yang sudah pesan ke keranjang, menambahkan angka ke total harga. Jika tidak, nanti kita ngeprint harga orderan, tanyakan diskonnya, terus hitung semua total, bisa akan segera diantar. Nah, setelah ini kita akan menjelaskannya di Scratch. Nah, kita sudah ada di Scratch, teman-teman. Kita blok ini kan. Nah, kita akan membuat list terlebih dahulu. Nah, list bisa. Nah, oke. Nah, bisa pepperoni. Terus keju. Ya, daging. Ah, ya, terus kita mengelis harganya.
buat list orderan. Nah, kita buat variabelnya total harga. Nah, setelah itu kita set say, kita kasih jeda. Java. Nah, udah. Nah, terus kita buat variabel lagi. Nah, setelah itu kita langsung ke set pilihan desainnya. Nah, di sini. Nah, terus kita masih tambahin si ya, ini orderan. Nah, tambahkan memakai namanya join join item. Di sini pilihan desainnya. Nah, di sini ke orderan. Nah, ini nanti kelamaan. Langsung ke sini aja. Kita buat sama. Nah, terus kita sync. Nah, oke. Nah, ini baru. Terus membayar, terus kita kasih variabel total harganya. Nah, kita coba hello, mau pizza apa? Satu, betul kan? Nah, kita lanjutkan yang tadi. Tadi kita harus menambahkan hide orderan biar kita tidak mengetahui orderan yang kita beli. Nah, terus kita mengeset. Nah, terus kita menggunakan repeat until untuk menyelesaikan pesanan dan menggunakan blok yang ini. Ini.
terus itu ditempelkan variabel dan jika tidak membeli nanti akan muncul $0 dan apakah nanti akan ditanya jika iya nanti akan melanjutkan pesanan dan maka kita akan memesan pizza dalam angka. Nah, terus kita memilih pizza dan itu nanti masuk orderan. Nah, maka orderan itu baru kita tunjukkan. Nah, dan kita akan sekalian memberikan dia akan memberikan total harga. Ya, terus kita ini udah jadi, coba kita coba. Terus, apakah mau pesan pizza? Misalnya kita tidak. Nah, kita ulang dari awal. Misal, ya, nge-lag lagi aja. Hei, Sukire, ya, 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 terus kita pesan dua gitu ya. Terus kita apakah mau? Nah ini orderannya udah muncul kan? Tidak. Nah, gini. Nah, sekarang kita akan melanjutnya ke Python atau Rabbit. Nah, kita sudah sampai di Python. Pertama-tama kita available bisa sama dengan kita buat rasa pepperoni, koma cheese misal. Gua aja. Nah, terus bisa order sama dengan sama total beras, total beras sama dengan terus print hello, ini menu hari hari ini. Nah, terus kita menggunakan for i, koma pizza in enumerate available uh, print string plus i terus dapat variabel continue. Nah,
print stri tambah petik titik petik tambah pizza. Nah, ini print terus str i terus tambah petik titik petik tambah pizza. Nah, kita tambahin continue ordering. Nah, sama dengan true. Terus while continue ordering, terus kita tanya buat variable answer input mau bisa apa datanya. Nah, 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 terus ini if answer yes, pizza order. Ini harusnya ditambahin yes. Nah, ini bisa choice sama integral input. Nah, terus kita mau bisa apa. Nah, datanya terus nomor. Nah, kelas 1 ini tadi. Terus kita mau menambahkan pizza itu. Oh, pizza order titik append available pizza available pizza available pizza yaitu pizza choice.
Nah, terus ini kurang, ini print, tambah available, bisa, terus bisa. Nah, ini nanti kurang satu. Nah, ini bisa choice, bisa to your order. Step kurang, petik, step kurang. Nah, ini kurang sini. Nah, terus ini total price plus sama dengan 10. Terus masuk ke else-nya teman-teman. Else ayat kedua. Continue ordering sama dengan false. Sini print your or you have ordered dua. Print bisa ordered kurang. Nah, ini print lagi dua. Ini total harga dua plus STR total price plus dolar. Nah, kita coba. Nah, ini line 5. Line 5 ada yang salah for I. Nah, ini kurang ini.
di line 11 sama kita kurang itu titik 2, terus di line 6 ini I nya nah mau bisa yes, nah ini ada salah di line 12, line 12 bisa choice plus and input mau bisa apa. Nah ini harusnya sama dengan yes, bisa nomor 1 itu ya. Shall no. Oh, nah ini jadi tadi Python untuk menghitung nilai nol itu di sini tidak melakukan perulangan. Jadi ini termasuk melakukan perulangan ke step 2. Jadi ini lebih cepat. Nah, ini kan mengulang-ulang terus jika kita tidak Sekian, ini adalah fungsi loop dari video dari saya. Sekian, sekiranya pada kurang lebihnya mohon maaf. See you a video.